Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eden Kurnia, Muhammad Zakwan Ar-Rasyid, Muhammad Rizaldi At-Tariq, dan Irfan Ramadhani akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Program Kasir Restoran, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baiklah, kita mulai presentasi ini. Nah, seperti yang tampak pada layar monitor teman-teman, pada baris ketiga sampai dengan baris kelima terdapat file header, yang dimana yang pertama itu include IOStream, yang merupakan standar input-output operasi yang digunakan pada bahasa C++. Yang kedua, include string.h, yang merupakan library yang berisi fungsi-fungsi untuk membantu pengolahan string ataupun substring. Yang ketiga, include stdlib.h merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding. Nah, selanjutnya di bawah ini terdapat function, yang dimana fungsi akan mengeksekusi ketika dipanggil. Nah, function ini ditandai dengan adanya void kelompok 4, yang nantinya akan dilakukan pemanggilan. Nah, selanjutnya di bawah ini program akan melakukan rekursif, yang dimana rekursif itu merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di sini terdapat in total akhir, yang meliputi in harga dan in jumlah. If jumlah sama dengan 0. Nah, jika jumlahnya sama dengan 0, maka langsung dikembalikan. Else return harga ditambah dengan total akhir. Harga jumlah dikurangi 1. Nah, maksudnya di sini total akan ditambahkan hasil return dari fungsi ini kembali dengan min 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat array dengan tipe data integer yang mempunyai batasan 50 sampai dengan 50 maksudnya. Seperti di sini itu char nama yang mempunyai batasan atau panjang sampai dengan 50. Begitu juga dengan menu yang mempunyai batasan sampai dengan 50. Selanjutnya di sini terdapat variabel kembali. Nah, di bawah ini kita akan membuat tipe data dan variabel, yang dimana di sini menggunakan tipe data integer dan boolean. Nah, di sini juga terdapat beberapa variabel, yaitu jumlah, makanan, makan, total, bayar, kurang, kembalian, diskon, saldo, dan lainnya. Nah, untuk harga di sini kita beri batasan atau panjang sampai dengan 5. Harganya itu dimulai dari 25.000, 20.000, 30.000, 15.000, dan 10.000. I sama dengan 0, yang dimana I sama dengan 0 ini dimulai dari harga 25.000, I sama dengan 1 dimulai dari harga 20.000, I sama dengan 2 dimulai dari harga 30.000, I sama dengan 3 yaitu pada harga 15.000, dan I sama dengan 10, I sama dengan 4 pada harga 10.000. Ya. Dan untuk saldo di sini menggunakan tipe data boolean, yang dimana tipe data boolean itu merupakan logika yang memuat nilai true or false. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui untuk array itu menggunakan kurung siku karena array itu ditandai dengan adanya kurung siku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Oke, sekarang kita lanjut membuat perintah perulangan duel. Setelah itu, membuat sistem CLS. CLS termasuk library dari stdlib yang berguna untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrogram dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan, tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Nah, di baris 46 ini nama fungsi yang akan dipanggil. Setelah itu baris 48 sampai 61 yaitu perintah output menu makanan yang akan kita jalankan. Nah, sekarang kita membuat struktur kontrol keputusan.
memakai switch cache. Switch cache adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi variabel dengan beberapa nilai. Switch cache selalu diawali dengan switch, dilanjutkan dengan cache-cache yang akan dibuat. Yang pertama adalah cache 1, yaitu menu ayam bakar pedas. Di cache 1 terdapat perintah strcpy. Perintah strcpy yaitu untuk mengcopy ayam bakar pedas ke dalam program kita. Selanjutnya ada i sama dengan 0. I sama dengan 0 yaitu untuk memberikan harga sesuai dengan kode variabel harga yang kita inputkan. Selanjutnya di baris 80 ada perintah break. Break berfungsi untuk menghentikan program T1 agar tidak lanjut ke cache seterusnya. Dan cache berikutnya juga sama, berisi tentang menu-menu yang akan kita jalankan. Nah, di baris 93 terdapat default. Default yaitu berfungsi jika kode yang diinputkan tidak ada yang sesuai dan akan menjalankan perintah cout di baris 94. Setelah itu di baris 95 ada perintah goto ulang. Berfungsi untuk memerintahkan CPU melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Oke, sekarang Zakwan. Oke, makasih Van. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuat output atau cout dengan kata Anda memilih yang nanti akan menampilkan menu. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat output dengan jumlah makanan yang dibeli. Nanti pelanggan akan memasukkan jumlah makanan yang mereka beli. Kemudian total. Nah, total ini berfungsi untuk memanggil fungsi rekursif untuk mendapatkan total akhir. Nah, kemudian kita membuat output lagi atau cout dengan nama pemesan yang nanti akan dipanggil nama itu. Kemudian kita membuat output lagi, output menu makanan yang nantinya juga akan dipanggil. Selanjutnya kita akan membuat output lagi dengan jumlah makanan. Nah, nanti akan dipanggil dengan jumlah porsi. Kemudian kita membuat output lagi harga makanan dengan rumus harga dikali jumlah yang nanti kita akan beli. Kemudian muncul cout pembayaran yang nanti munculkan total pesanan kita yang akan kita bayar. Kemudian muncul cout atau output, silakan bayar di sini. Nanti kita memasukkan total yang kita bayar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizaldi. Terima kasih, Wan. Di sini dibuat struktur while untuk di mana pembayaran kurang. Perulangan struktur while merupakan perulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi. Struktur perulangan while ini diisi dengan perintah saldo sama dengan bayar kurang total. Jika nilai yang di integer bayar kurang dari nilai integer total, maka akan mengoutputkan saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Maka akan diminta untuk membayar yang akan diinputkan di variable kurang dan akan dijalankan dengan perintah bayar tambah sama dengan kurang sampai nilai yang di variabel bayar itu bisa sama atau lebih dengan variabel total. Setelah saldo cukup, maka akan menjalankan perintah variabel kembalian sama dengan bayar kurang total. Akan mengoutputkan uang yang Anda bayar dan nilai dari variabel bayar. Setelah itu, akan mengoutputkan uang kembalian dan nilai dari variabel kembalian. Selanjutnya, di variabel ulang ini akan mengoutputkan tawaran untuk memesan kembali.
dengan output apakah Anda akan kembali? Selanjutnya akan diminta untuk memilih antara ya atau tidak yang akan mengisi variabel kembali. Jika memilih ya, maka akan menyalakan perintah while dan akan memulai kembali program. Jika tidak, maka akan langsung mengoutputkan kalimat yang ada di baris 142 dan program selesai. Selanjutnya untuk menjalankan program yang akan oleh Evan. Oke, kali ini saya akan mengcompile program yang kita buat tadi. Pertama, kita pencet Windows R. Nah, kemudian kita ketikkan CMD. Kemudian kita pencet OK. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, nah, kita kemudian menuju folder penyimpanan yang kita simpan tadi. Saya menyimpannya di E. Nah, kemudian setelah masuk ke folder, kemudian kita ketikkan G++ strip O, mohon maaf salah, G++, nama file kita, kasir.cpp strip O, kemudian nama file kita lagi, kasir.exe. Setelah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita masukkan nama file lagi, kasir.exe. Lalu kemudian kita enter. Nah, program sedang berjalan. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk masukkan nama Anda, masukkan nama kita. Nah, kita kasih contoh, nama kita Bimo. Kita enter. Nah, kemudian muncul tampilan pilihan menu yang tersedia. Kita diarahkan untuk silakan pilih makanan Anda. Nah, kita diarahkan untuk memilih makanan kita dengan menginputkan nomor di sini. Misalnya kita ingin makan gurame asam manis. Kita inputkan nomor 3. Kemudian enter. Nah, kemudian kita menginputkan jumlah makanan yang akan kita beli. Misalnya saya akan beli gurame asam manis itu 3 porsi. Kemudian kita pencet enter. Nah, muncul seperti ini. Dengan nama pesanan Bimo, menu makanannya tadi gurame asam manis, jumlah makanannya 3 porsi. Harga makanannya adalah 30.000 dikalikan 3 karena saya pesan 3 porsi. Dan total pembayarannya ialah 90.000. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan uang di sini. Perintah bayar di sini. Silakan bayar di sini. Nah, kita kasih contoh, saya misalnya mempunyai uang 100.000, akan membayar dengan uang 100.000. Kita masukkan 100.000. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian muncul uang yang Anda bayar 100.000. Nah, dan uang kembalian saya adalah 10.000. Nah, ketika kita ingin memesan lagi, kita pencet Y. Tapi ketika kita tidak mau memesan lagi, kita cukup pencetkan T, kemudian enter. Nah, program telah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Eden. Oke, teman-teman. Jadi itu presentasi dari kami. Sekian. Dan kami mohon maaf jika program yang kami buat masih kurang sempurna dan masih banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.